Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amiruddin Fikri Nur dari kelas MI 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-13, yaitu From Processing dan Form Validating. Baik, pertama-tama yaitu kita masuk ke materi pembuatan form. Cara membuat form yaitu kita masuk ke dalam CMD, kemudian arahkan CMD ke dalam directory file kita, atau file project Laravel. Seperti ini. Nah, setelah itu ketik PHP Artisan Make Controller mahasiswa controller. Di sini saya tidak membuat controller lagi karena sebelumnya saya sudah membuat di controller. Kita langsung masuk ke dalam controller yang sudah saya buat. Ini adalah controller yang sudah saya buat, mahasiswa controller. Setelah itu kita membuat root. Kita masuk ke web.php. Di sini kita membuat root untuk menampilkan indeks. Seperti ini root-nya. Di sini root ini akan memanggil indeks yang berada dalam mahasiswa controller. Setelah itu kita membuat kode program view. Ini adalah kode program view yang sudah saya buat. Nah, setelah itu kita coba untuk menampilkan view-nya. Kita ketik PHP Artisan terlebih dahulu. Kita masuk. Nah, setelah itu ini adalah tampilan dari view-nya. Seperti ini bentuk form-nya yang sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi request object. Nah, saat form diklik submit, maka yang muncul adalah 404 not found. Karena root untuk alamat proses form belum tersedia. Nah, ini maksudnya di sini tuh form ini akan melakukan sebuah action atau mengirim data dari form ini ke dalam URL proses form. Nah, di sini karena root proses form itu belum ada, maka hasilnya yang tampil adalah 404 not found. Nah, oleh karena itu kita harus membuat root untuk alamat proses form terlebih dahulu. Pembuatannya seperti ini. Di sini saya sudah membuat root process form. Setelah itu kita tambahkan metode process form pada controller mahasiswa. Nah, ini adalah metode process form yang ada di dalam mahasiswa controller. Kemudian kita coba untuk jalankan untuk melihat isinya. Kita coba isi. Kita klik daftar. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam DAM dari request ini. Tampilannya seperti ini. Setelah itu, di dalam request object, cukup banyak data yang tersimpan. Salah satunya adalah tab plus request, yaitu yang ada di sini. Ini. Di dalamnya bisa terlihat semua nilai inputan dari form, yaitu NIM, nama, email, jenis kelamin, jurusan, dan alamat. Proses dump request dilakukan untuk memastikan bahwa nilai form sudah diterima Laravel. Nah, jika nilai-nilai yang tadi kita isi itu sudah masuk di dalam sini, itu artinya data sudah bisa diterima oleh Laravel.
Selanjutnya, di dalam controller, Laravel request inilah yang akan kita pakai untuk mengambil nilai inputan form. Salah satu caranya dengan menulis inputan form sebagai properti dari variable request. Contoh penulisannya sebagai berikut. Nah, di sini itu kita mencoba untuk menampilkan menggunakan echo, kita tampilkan name dari variabel atau objek request. Kita juga menampilkan nama, email, jenis kelamin, jurusan, dan alamat dari variabel request. Setelah itu coba kita jalankan. Kita isi seperti tadi. Nah, tampilannya seperti ini. Ini artinya, nah hasilnya seperti ini. Di sini sudah tampil NIM yang kita isi, kemudian nama, kemudian email, jenis kelamin, jurusan, dan alamat. Selanjutnya, terdapat juga cara lain untuk mengakses nilai from. Berikut contohnya. Cara lain untuk mengakses nilai form seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa echo request, kemudian kita chaining dengan input, kemudian masukkan data yang ingin ditampilkan. Setelah itu cara kedua ada request, kemudian chaining dengan get, kemudian tampilkan data yang diinginkan. Setelah itu juga ada echo request, kemudian ada echo data get dalam kurung request, kemudian ini adalah data yang ingin kita tampilkan. Oke, kita coba untuk jalankan. Nah, di sini tampil NIM yang tadi kita isikan. Di sini kenapa tampilnya itu bisa kayak banyak seperti ini? Karena memang yang perintah yang kita tuliskan di sini itu untuk menampilkan NIM semua. Jadi di sini yang tampil adalah 4 NIM atau NIM-nya tampil sebanyak 4 kali. Setelah itu materi selanjutnya yaitu post request dan CRFS token. Tadi kita sudah bisa mengakses nilai form. Namun, inputan form tersebut dikirim menggunakan metode get. Nah, metode get sebaiknya dipakai untuk form yang mengambil sesuatu atau get dari database. Untuk form yang mengirim data dengan tujuan diinput ke dalam database atau memiliki data sensitif seperti password, sebaiknya menggunakan metode post. Contoh penggunaannya sebagai berikut, yaitu kita ubah terlebih dahulu form action ini yang ada di dalam view. Kita ubah metodenya menjadi post. Kita ubah seperti ini. Kemudian karena form disubmit dengan post request, maka untuk root juga harus dimodifikasi. Kita modifikasi rootnya yang tadi awalnya dia menggunakan get, kita edit atau kita modifikasi menggunakan post. Nah, di sini dia awalnya menggunakan get. Setelah itu kita modifikasi dia agar menggunakan post seperti ini. Nah, setelah itu Laravel juga butuh CSRF token yang berfungsi untuk memproteksi data atau inputan yang dikirimkan. Jadi kita harus menuliskan CSRF di bawah dari tag form ini. Kita tuliskan di sini. Setelah itu, coba kita refresh. Nah, setelah refresh, kita coba untuk melihat source code-nya. Nah, di saat source code form ini dilihat dari web browser, di baris tempat kita menulis perintah CSRF akan berganti menjadi sebuah tag input yang berisi value berupa karakter acak, yaitu tepatnya ada di sini. Jadi di sini tadi tempat kita untuk menulis tag CSRF itu akan berubah menjadi tag input yang berisi atau
mempunyai value acak seperti ini. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Oh, ini jangan lupa untuk merubah yang ingin ditampilkan di sini, kita ubah seperti awal, seperti ini, kita tampilkan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi di sini kita mengirim data itu menggunakan metode POST. Bisa dilihat di belakang URL sini atau di belakang root ini tidak terdapat data apapun, berbeda dengan di saat kita menggunakan metode GET. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi validasi form dari request object. Validasi adalah proses pemeriksaan inputan form agar sesuai dengan data yang kita inginkan. Misalnya, NIM harus terdiri dari 8 digit. Kemudian, nama tidak boleh kosong, dan alamat email harus sesuai dengan format standar email. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan memanggil metode validate dari request object. Berikut contohnya. Jadi kita buat sebuah metode. Kita buat sebuah metode dengan nama process form yang menggantikan metode yang ada di sini. Kemudian metode proses form ini akan menjalankan menyimpan request yang divalidasi atau menyimpan variabel request yang di validate ke dalam variabel validate data. Selanjutnya di sini kita bisa menuliskan syarat-syarat dari validasinya, seperti di sini NIM. Kemudian di sini tertulis required, itu artinya NIM ini diwajibkan untuk diisi. Kemudian size 8, berarti artinya karakter yang kita masukkan itu harus 8 karakter. Kemudian nama diwajibkan untuk mengisi atau required dengan banyak karakter yaitu 3 dan maksimal 50 karakter. Kemudian email ini diwajibkan juga dengan syarat yaitu email. Jadi dia harus mempunyai formatan email. Kemudian jenis kelamin required dengan isi P atau L. Jadi jenis kelamin itu nilainya P atau L seperti itu. Kemudian jurusan juga required dan alamat di sini tidak mempunyai syarat apa-apa. Jadi jika alamat itu kita kosongkan itu tidak masalah. Setelah itu kita juga mencoba untuk kita dump variabel validate data ini untuk melihat isinya. Setelah itu kita tampilkan hasil dari validate data yang berbentuk array, yaitu NIM, nama, email, jenis kelamin, jurusan, dan alamat. Kemudian tambahkan juga kode berikut karena kita menggunakan rule untuk jenis kelamin. Nah, di sini karena saya menggunakan rule, maka di sini akan saya tambahkan use illuminate validation rule. Selanjutnya isi form dengan ketentuan yang diinginkan. Kemudian klik submit. Jika tidak ada masalah, maka semua data yang terdapat di validate data dapat diakses. Baik, kita coba untuk mengirimkan datanya. Ini kita coba untuk 8 karakter, kemudian di sini lebih dari 3 karakter. Ini kita gunakan formatan email, kemudian jenis kelamin, jurusan, dan karena alamat ini tidak wajib diisi, maka boleh kita kosongkan. Nah, di sini bisa tampil data yang sudah kita kirimkan, yaitu NIM, nama, email, jenis kelamin, jurusan, dan alamat. Itu berarti kita berhasil melakukan validasi. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengakses pesan error. Ketika hasil inputan form tidak lolos validasi, Laravel akan membuat sebuah session yang berisi pesan error, kemudian meredirect halaman ke alamat asal form. Pesan error disimpan di dalam instance dari kelas Illuminate Support Message Back yang bisa diakses dari dalam view menggunakan variabel error. Artinya, untuk bisa menampilkan pesan error dari dalam view, kita harus akses variabel error ini. Berikut contoh kode programnya. Jadi kita buat terlebih dahulu, kita buat fungsi dump ini di dalam view terlebih dahulu. Kita buat di atas ini. Dump, kemudian
seperti ini, kita dump error ini. Setelah itu kita klik tombol daftar dengan kondisi form yang masih kosong. Kita refresh. Nah, kita klik saja daftar, dia akan masuk seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat pesan-pesan yang ditampilkan, yaitu name field dibutuhkan, kemudian nama tidak boleh kosong, dan email tidak boleh kosong. Di sini jenis kelamin juga tidak boleh kosong. Ya, hasil dump akan berisi pesan error yang di-generate oleh Laravel. Pesan error ini akan bervariasi tergantung jenis validasi yang gagal. Nah, di sini pesan error yang tampil itu akan bervariasi seperti di sini tergantung kondisi yang tidak memenuhi tersebut. Kemudian kita modifikasi kembali view form pendaftaran agar tampilannya lebih mudah dibaca. Kita modifikasi. Kita taruh di sini. Kemudian kita refresh. Kita hapus juga yang di sini, ini dump-nya kita hapus. Kita simpan, kita refresh. Kemudian coba kita jalankan. Oke, di sini. Baik, setelah itu kita mempunyai jadi kita modifikasi kembali view form pendaftaran agar tampilannya lebih mudah dibaca. Kita tambahkan kode program ini ke dalam view form. Setelah itu kita refresh. Lalu kita coba kita jalankan form tanpa mengisi data apapun. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pesan error yang di-generate Laravel sesuai dengan jenis validasinya. Laravel juga mengformat pesan error berdasarkan nama inputan, seperti ini. Selanjutnya, kita membahas tentang materi pesan error terpisah. Laravel juga menyediakan cara jika kita ingin menampilkan pesan error untuk inputan tertentu saja. Contohnya sebagai berikut. Jadi, kita menggunakan fungsi error ini, kemudian kita masukkan nama dari inputannya. Setelah itu kita tampilkan text danger, kemudian kita tampilkan pesannya. Jadi kita contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, baik, ini sudah berhasil. Kita coba untuk ke yang lainnya. Begitu juga dengan yang alamat, kita bisa berikan juga. Kita hanya perlu mengganti nama dari inputannya saja. Kita ganti email. Nah, kita juga kasih yang ada di sini. Setelah itu kita simpan, kita refresh. Ya, kita hapus terlebih dahulu yang
error yang ada di atas ini kita hapus, kemudian kita refresh dan coba kita jalankan. Nah, di sini sudah tampil pesan errornya di setiap field. Kemudian untuk membuat lebih menarik, Bootstrap menyediakan class invalid yang bisa ditambah ke dalam tag input type, ke dalam tag input. Ini dipakai untuk membuat efek border warna merah ke dalam kotak inputan. Contoh penggunaannya seperti ini. Nah, ini kita copy ke semuanya. Kita masuk ke sini. Kita ubah namanya sesuai nama inputan. Kemudian kita masukkan di sini juga email. Coba kita refresh, kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi lebih menarik karena di sini bordernya itu menjadi berwarna merah dan di sini ada tanda seru atau tanda peringatan. Kemudian di materi selanjutnya yaitu repopulate form. Saat ini jika terdapat inputan form yang tidak lolos validasi, halaman akan redirect dan teks yang sudah diisi akan kembali kosong. Seharusnya teks tersebut tetap ada dan user tinggal memperbaiki inputan yang salah. Selain pesan error, inputan form sebelumnya juga disimpan ke dalam session dan bisa kita akses dengan metode alt dari view. Contoh penggunaannya seperti ini. Saya komen terlebih dahulu kode program yang lama, lalu masuk ke dalam yang baru. Ya, contoh penggunaannya seperti ini, kita menggunakan value, kemudian method alt, dan diberi nama inputan. Tetapi terdapat perbedaan cara jika method alt digunakan pada inputan checkbox atau radio. Berikut contoh penggunaannya. Jadi, jika inputannya itu berupa radio seperti ini, cara penulisannya itu berbeda. Cara penulisannya kita harus menggunakan logika pemilihan, di mana di sini jika jenis kelamin itu bernilai L, maka dia akan bernilai check. Jika tidak, maka dia akan bernilai string kosong. Kemudian di sini juga jika jenis kelamin bernilai P, maka dia akan bernilai check. Jika tidak, maka bernilai string kosong. Sama juga dengan yang ada di radio. Jadi di sini jika jurusan itu berisi teknik informatika, maka akan bernilai selected. Jika tidak, maka berisi kosong, sama seperti yang lainnya di sini juga. Kemudian kita tampilkan view pada web browser. Jika form gagal meredirect dan teks telah diinputkan tetap muncul, itu berarti percobaan sudah berhasil. Kita coba isi. Nah, di sini terdapat NIM dan nama yang salah. Tetapi data di sini tidak hilang. Dia tampil kembali karena kita menggunakan metode all. Kemudian validator class. Sebagai alternatif, proses validasi juga bisa dibuat menggunakan validator class, yakni sebuah vcate yang berada di Illuminate Support Vcate Validator. Class validator dipakai jika kita ingin memiliki kontrol lebih terhadap setiap proses yang terjadi. Salah satunya adalah membuat pesan error sendiri. Langkah-langkahnya kita membuat root baru. Kita buat root proses form validator. Kemudian kita ubah nilai attribute action pada tag form. Kita ubah
agar dia bisa memanggil root yang barusan kita buat. Setelah itu kita buat metode proses form validator di dalam mahasiswa controller. Ini adalah metode proses form validator. Kemudian karena validator class adalah sebuah vicket, maka kita perlu menambahkan use illuminate support vicket validator. Di sini use illuminate support vicket validator. Kemudian kita buat kode program untuk memvalidasi menggunakan validator class. Dari kode programnya seperti ini. Jadi variabel validator ini akan berisi fungsi validator make yang berisi variabel request, kemudian menggunakan metode all. Kemudian di sini diisikan syarat-syaratnya. Kemudian di sini adalah isi dari pesannya, di mana jika contohnya jika required, maka dia akan menampilkan atribut wajib diisi, dan seterusnya seperti itu. Kemudian di sini ada kondisi atau logika kondisi di sini. Jika variabel validator itu fails, maka tampilkan redirect. Kemudian dengan error yang berisi error dari variabel validator dengan metode with input. Jika tidak, maka tampilkan data-datanya. Kemudian kita coba. Kita langsung saja kita klik. Nah, di sini terlihat bahwa sudah berubah pesan errornya di mana NIM harus berukuran 8 karakter. Kemudian nama minimal berisi 3 karakter, seperti itu. Kemudian agar lebih rapi penulisan array yang berisi syarat validasi dan besar error kita bisa dari dalam variabel tersendiri. Berikut adalah contohnya. Seperti ini sama, hanya saja berbeda pada penulisannya. Ini penulisannya seperti ini, di mana kita buat dulu variabel rules yang berisi associative array dari syarat-syarat yang kita inginkan. Kemudian kita tampilkan, kita buat error message yang berisi associative array dari pesan-pesan yang kita ingin tampilkan. Kemudian di bawahnya kita masih menggunakan perintah yang sama seperti sebelumnya. Kita pakai if dan else juga. Kemudian membuat custom form request class. Custom form request class tujuannya untuk memindahkan proses validasi dari dalam controller. Kegunaan dari fitur ini adalah kita bisa menggunakan ulang kode validasi di banyak tempat atau di berbagai file controller selama struktur yang dipakai juga sama. Pertama kita buat custom request class dengan menjalankan PHP Artisan make request nama request class. Kita buat di sini, kita ketikkan PHP Artisan make request daftar mahasiswa. Jika sudah, maka di dalam maka perintah tersebut akan menghasilkan sebuah folder bernama request di app http request. Di dalamnya terdapat file daftar mahasiswa. Di sini app http kemudian request. Nah, di sini ada file daftar mahasiswa. Di dalam file daftar mahasiswa, secara bawaan sudah ada 2 metode dalam kelas ini, yaitu metode authorize dan metode rules. Di dalam metode authorize dipakai untuk menangani hak akses. Jadi secara default metode ini tuh bernilai false. Oleh karena itu kita harus mengubah menjadi true agar tidak terjadi masalah di hak akses. Kemudian metode rules adalah tempat menulis syarat validasi. Jadi kita menulis syarat validasi itu di dalam metode rules ini. Jadi contohnya seperti ini. Kita masukkan ya, sama seperti syarat yang ada di sini. Kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita buat root baru dengan nama process form request. Ini adalah rootnya process form request. Setelah itu kita ubah nilai atribut pada tag form. Ini kita ubah ke dalam tag form.
seperti ini. Kemudian kita gunakan atau kita harus menggunakan ini use app HTTP request pada daftar mahasiswa pada mahasiswa controller di sini. Use, kita harus memanggil ini. Kemudian kita buat kode program seperti ini, form request dengan menggunakan daftar mahasiswa lalu variabel objek. Kemudian variabel validate data ini akan memvalidasi variabel request. Kemudian kita dump variabel validate data. Kita refresh. Kita jalankan. Nah, di sini sudah tampil hasilnya atau pesan peringatannya seperti ini. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.